Dosen Universitas Sriwijaya Indralaya berinisial R ditetapkan sebagai tersangka kasus pelecehan seksual. Kekerasan seksual yang dilakukan sekelompok orang terhadap remaja kembali dilaporkan terjadi di Sulawesi Utara. Tahukah kamu, 8 dari 10 perempuan di Indonesia pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Segala macam perilaku pelecehan seksual terhadap seseorang yang berusia kurang dari 18 tahun. Siapa pelakunya? Bisa saja orang yang tidak dikenal, tapi juga bisa orang yang sangat dekat dengan kita. Seperti ayah, paman, tetangga, guru, teman, pacar, dan lain sebagainya. Sementara mitos itu berkata, pelecehan seksual hanya terjadi pada perempuan yang sedang sendiri, malam hari, di tempat sepi, berbusana mini. Siapa bilang data memang menunjukkan sebagian besar tindak pelecehan masih menyesatkan perempuan. Tapi coba dengar, lokasi yang paling banyak menjadi latar terjadinya pelecehan seksual yaitu bisa di rumah, di sekolah, di rumah teman, di rumah tetangga, transportasi publik, semuanya adalah ruang publik. Dan kasus pelecehan di ruang publik ini ternyata paling tinggi bukan di malam hari, tapi juga di siang hari, tanpa gelap memberi kesempatan untuk sembunyi. Ditambah lagi jenis pakaian yang dikenakan korban secara statistik bukanlah faktor signifikan. Sudahi sajalah perbincangan tentang pelecehan seksual yang berangkat dari menakar ketelanjangan dan menghakimi korban. Faktanya, siapapun bisa menjadi sasaran pelecehan. Yuk kita tangkal kekerasan seksual. Tubuhmu adalah milikmu, jadi siapapun tidak ada yang boleh membuat kamu malu dan tidak nyaman. Kita tidak hanya berbicara soal sentuhan, tapi apa yang disebut catcalling, stalking, melakukan paksaan kencan, pertanyaan yang terlalu pribadi, dan sederet lainnya. Juga pelecehan melalui dunia maya lewat komentar-komentar yang tidak sepatutnya. Teman-teman, pelecehan seksual di ruang publik ini ternyata bukan sebatas angka korban, tapi juga batu sandungan bagi sepak terjang perempuan. Kita, perempuan, jadi harus terbatasi ruang geraknya, diciutkan nyalinya, dipasung ekspresinya, diberatkan langkahnya, dan dibuat bertanya-tanya, apakah diri kita berharga? Ini semua terjadi di ruang publik. Khususnya akhir-akhir ini sering terjadi kekerasan seksual di lingkungan kampus. Menurut survei Kemdikbud tahun 2021 menyatakan 70% dan dosen menyatakan kekerasan di lingkungan kampus pernah terjadi dan 63% tidak melaporkan kekerasan seksual kepada pihak kampus. Tidak ada laporan resmi dari yang terduga korban, sehingga tidak boleh sewenang-wenang. Tentu keadaan itu sangat urgent, sampai Kemendikbud mengeluarkan Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang penanganan dan pencegahan kekerasan seksual atau bisa kita sebut PPKS dalam lingkungan kampus. Peraturan yang krusial karena saat ini kita menghadapi situasi darurat. Kekerasan seksual yang sebelumnya Indonesia belum punya aturan yang memadai untuk menangani kekerasan seksual terutama di lingkungan kampus. Pentingnya bagi kita untuk mengetahui bagaimana cara mencegah kekerasan seksual di lingkungan kampus diantaranya membatasi pertemuan mahasiswa dengan dosen di luar area atau jam operasional kampus tanpa persetujuan dari pihak kampus. Mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidik harus berperan aktif dalam penanganan kekerasan seksual. Kembali dengan perlindungan dan pemulihan itu adalah bagian esensial dari pencegahan. Mahasiswa harus berani melaporkan tindakan yang mencurigakan dari tenaga pendidik. Semoga adik bisa melanjutkan kuliah, jangan putus sekolah ya adik. Bagaimana pendapat Anda tentang kekerasan seksual sebagai mahasiswa? Pendapat saya sebagai mahasiswa tentang kekerasan seksual bahwa kekerasan seksual itu dapat merusak dan melanggar hak asasi manusia dan juga dapat menciptakan dampak psikologis dan emosional bagi korban. Lalu, bagaimana reaksi Anda ketika Anda melihat terjadinya pelecehan seksual di pasar maupun di publik manapun? Untuk reaksi saya kalau melihat kekerasan seksual dimanapun itu bisa saya tegur, alihkan, dilaporkan, ditenangkan, dan direkam. Itulah cara supaya kita terhindar dari kekerasan seksual di dalam lingkungan kampus.